Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan membawakan materi tentang kurikulum pendidikan. Jadi, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Prof. Haryanto selaku dosen belajar dan pembelajaran. Jadi, saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri Reska Melia, dan anggota kelompok saya yaitu Alia Armada. Kurikulum pendidikan di Indonesia. Kurikulum yang dipakai di Indonesia saat ini adalah kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka Belajar adalah kebijakan baru dalam dunia pendidikan di Indonesia yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2020 di bawah kepemimpinan Nadiem Makarim. Tujuan dari kurikulum ini adalah untuk memberikan fleksibilitas dan otonom yang lebih besar bagi sekolah dan guru dalam merancang kurikulum dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Dalam kurikulum Merdeka Belajar, sekolah dan guru diberikan kebebasan untuk menentukan materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan penilaian yang lebih sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan peserta didik. Adapun keuntungan kurikulum pendidikan di Indonesia, berikut adalah beberapa keuntungan kurikulum pendidikan di Indonesia. Yang pertama, kurikulum dalam negeri lebih cocok dan relevan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan lokal. Yang kedua, kurikulum dalam negeri dapat membantu memperkuat identitas nasional. Dan ketiga, kurikulum dalam negeri lebih mudah disesuaikan dengan kondisi lokal seperti adat istiadat dan bahasa, sehingga lebih mudah dipahami oleh siswa. Adapun kerugian kurikulum di Indonesia. Kurikulum pendidikan di Indonesia masih mempunyai beberapa kerugian. Di antaranya, yang pertama, kurikulum dalam negeri cenderung hanya memperkenalkan satu perspektif budaya sehingga tidak mengeksplorasi keanekaragaman budaya. Yang kedua, kurikulum dalam negeri mungkin tidak mempersiapkan siswa dengan baik untuk menghadapi tantangan global. Yang ketiga, kurikulum dalam negeri kurang mengkombinasi perkembangan global dalam pendidikan seperti teknologi dan inovasi baru. Selanjutnya yang kedua adalah kurikulum pendidikan di luar negeri. Kurikulum pendidikan di luar negeri sangat beragam dan bervariasi, tergantung pada negara, budaya, dan sistem pendidikan yang berlaku. Berikut adalah beberapa contoh kurikulum pendidikan di luar negeri. Yang pertama yaitu negara Amerika Serikat. Sistem pendidikan di Amerika Serikat terdiri dari dua jenis kurikulum, yaitu Common Core State Standards dan kurikulum yang ditentukan oleh masing-masing negara bagian. Kurikulum ini menekankan pada pengembangan keterampilan dan kompetensi dalam bahasa Inggris, matematika, dan sains, serta pengembangan keterampilan sosial dan keterampilan hidup. Yang kedua yaitu negara Jepang. Kurikulum pendidikan di Jepang menekankan pada pengembangan karakter dan moral, serta pengembangan keterampilan akademik dan non-akademik. Sistem pendidikan di Jepang terdiri dari 3 jenis jenjang, yaitu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Ketiga adalah negara Singapura. Kurikulum pendidikan di Singapura menekankan pada pengembangan keterampilan akademik yang tinggi, seperti matematika, sains, dan bahasa Inggris. Sistem pendidikan di Singapura terkenal karena keberhasilannya dalam menciptakan siswa yang memiliki keterampilan dan kemampuan akademik yang sangat tinggi. Beberapa keuntungan kurikulum luar negeri apabila diterapkan pada pendidikan dalam negeri, diantaranya kurikulum luar negeri dapat memberikan pengalaman internasional dan menghadapi tantangan global. Kurikulum luar negeri lebih mengeksplorasi keanekaragaman budaya. Kurikulum luar negeri cenderung lebih terbuka terhadap teknologi dan inovasi baru. Kerugian kurikulum luar negeri. Beberapa kerugian yang mungkin bisa dialami diantaranya tidak selalu sesuai dengan budaya dan lingkungan lokal sehingga mungkin sulit diterima atau diimplementasikan. Yang kedua, kurangnya dalam memperkuat identitas nasional. Biaya yang lebih mahal dan mengembangkan
dan mengimplementasikan program luar negeri. Kurangnya yang terakhir, kurangnya pengawasan atau jaminan kualitas dari pemerintahan setempat sehingga dapat terjadi inkonsistensi dalam kualitas pengajaran dan adanya kesenjangan akses bagi siswa yang kurang mampu.